Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum Ibu menjelaskan materi ketiga ini atau materi baru kita hari ini, pasti kalian sudah melakukan literasi ya. Semoga dalam literasi yang kalian lakukan ada manfaatnya ya. Baik, materi kita hari ini adalah teks biografi. Saya kira biografi ini sudah kalian dengar atau sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Baik, dalam materi biografi ini atau KD 3.15 kita akan membahas 3 poin materi ya, 3 poin materi. Yang pertama yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, 3 poin inilah nanti yang Ibu akan jelaskan dan tolong diperhatikan baik-baik ya, supaya kalian nanti memahami dan saling kerjasama dengan temannya, karena nanti ini merupakan tugas kelompok. Dalam kelompok nanti yang kalian kerjakan cukup 2 orang satu kelompok ya, karena kalau banyak, banyak yang tidak mengerjakan juga, hanya 1 orang atau 2 orang saja yang mengerjakan seperti itu. Baik, biografi. Siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian biografi? Ya, pasti kalian sudah bisa menjelaskannya. Yaitu biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu adalah biografi. Jadi Ibu kembali jelaskan, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Artinya, misalnya mengenai B.J. Habibie ditulis oleh orang lain, bukan B.J. Habibie sendiri yang menuliskan riwayat hidupnya, tetapi orang lain seperti itu. Terus dalam biografi dalam biografi itu apa saja yang disajikan? Ada sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas ya, seperti itu. Itu adalah isi dari biografi. Umumnya biografi menampilkan itu tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang-orang yang telah berperan besar dalam suatu hal menyangkut kehidupan orang banyak itu ya. Seperti B.J. Habibie ya, banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, atau cukup 1 hal saja yang dia lakukan tapi memiliki banyak manfaat bagi orang lain, seperti menciptakan pesawat terbang sehingga orang bisa ke luar negeri, keluar kota menggunakan pesawat terbang, seperti itu ya. Baik, kita masuk poin pertama, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Biografi dapat digolongkan ke dalam teks narasi. Jadi ulangi, biografi dapat digolongkan ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Deskriptif itu deskriptif itu sama dengan sama dengan sifat ya, sama dengan sifat atau menggambarkan secara rinci itu. Kalau narasi itu ada urutan peristiwa yang dialami tokoh, itu yang dimaksud dengan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Nah, yang kalian ingat adalah paragraf deskriptif dan naratif, ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Bisa jadi ada beberapa kalimat sehingga digabungkan menjadi sebuah pokok informasi. Itu yang dimaksud dengan pokok-pokok informasi. Jadi dalam pokok informasi ini Ibu ulangi menggunakan dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Nah, dalam paragraf naratif dan deskriptif itu tidak terdapat ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat saja ya, bisa jadi gabungan dari beberapa kalimat, seperti itu maksud Ibu. Nah, untuk mengetahui pokok informasi dalam teks biografi, kalian harus benar-benar memahami isi teks tersebut ya, harus. Dengan memahami atau dengan membaca lalu memahami isinya, kita bisa menemukan pokok informasi teks tersebut ya. Kemudian kalian dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Jadi yang penting kalian ingat adalah biasanya kalau kita menemukan ide pokok atau gagasan pokok ada di
kalimat utama. Tidak kalau ini, karena tadi pengembangan teks biografi menggunakan kalimat deskriptif dan naratif. Yang ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat saja, ya. Makanya tadi dikatakan ide pokoknya tidak terdapat dalam kalimat utama, seperti itu, ya. Sebagai contoh, silakan buka halaman 228 sampai 229, ya. Silakan buka 228 sampai 229. Ya. Di situ ada teks mengenai B.J. Habibie, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf, ya. Oke, dalam 5 paragraf ini hanya ada 2 contoh yang Ibu akan uraikan, ya. Yang mana saja yang mana saja pokok-pokok informasinya. Baik, kita pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini atau kutipan 1 ini terdapat 6 kalimat, ya. Terdapat 6 kalimat. Kalian bisa melihat atau membacanya atau menghitungnya, ya. Apa benar di dalamnya ada 6 kalimat. Oke. Nah, dari 6 kalimat ini, dari 6 kalimat ini di paragraf 1 atau kutipan 1 ada 2 isinya, ya. Ada 2 isinya. Yang pertama, B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, menceritakan jati diri B.J. Habibie secara pribadi seperti tempat lahir beliau, anak kandung keberapa, nama orang tuanya, nama istri dan anaknya, dan kapan dia menikah. Di situ dijelaskan. Itu 2 isi dari teks kutipan 1 atau paragraf 1. Itu belum pokok informasinya, baru isi dari teks itu menceritakan tentang apa. Ada 2 tadi yang Ibu sebutkan, ya. Nah, perhatikan dari kedua isi pokok dalam kutipan paragraf tadi, maka dapat disimpulkan pokok informasinya adalah B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Itu. Jadi saya ulangi, dari isi pokok tadi yang 2 Ibu sebutkan, maka dapat disimpulkan pokok informasinya adalah, berarti 2 tadi hal ini digabung, ya. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Itu adalah pokok informasinya. Mengapa ini menjadi pokok informasi dari paragraf 1 atau kutipan 1? Karena dalam 6 kalimat yang mendeskripsikan jati diri pribadi B.J. Habibie, pokok informasi inilah yang mewakili secara umum jati diri Presiden B.J. Habibie, seperti itu. Karena di paragraf 1 ini yang dia ceritakan adalah jati diri Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, seperti itu, ya. Paham sampai sini? Saya harap sudah paham. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu paragraf 2. Pada paragraf 2 ini terdapat 3 kalimat, ya, 3 kalimat. Tahu kan, sebuah kalimat itu ditandai dengan tanda baca, yaitu tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Oke, itu adalah tanda sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda baca akhir, ya. Oke. Ibu ulangi, pada paragraf atau kutipan 2 ini terdapat 3 kalimat. Pada paragraf ini sangat jelas menggambarkan bahwa Ibu B.J. Habibie sangat berperan dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Terlihat dari teksnya, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok informasinya adalah peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Inilah pokok informasinya dari isi pokok yang Ibu jelaskan tadi. Isi pokoknya adalah Ibu B.J. Habibie sangat berperan dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Itu isi pokoknya. Sedangkan pokok informasinya adalah peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya, ya. Oke, itu. Jadi dari isi pokok tadi ini itu gabungan dari beberapa kalimat, ya. Oke, mengenai ini menjadi pokok informasi paragraf kutipan 2 karena sudah sangat jelas pada kalimat 2 dan 3. Kalian
pada kalimat 2 dan 3 menjelaskan peran dari Ibu B.J. Habibie, ya. Kalian bisa membacanya lagi. Seperti itu. Saya harap kalian bisa memahaminya, ya, dari 2 contoh tadi yang Ibu jelaskan. Jadi bedakan isi teks dengan isi pokok. Isi teks itu berarti isi dari sebuah teks. Misalnya dari 3 kalimat, dari paragraf itu ada 3 kalimat, apa isinya. Dari isi itu kita bisa simpulkan yang mana pokok informasinya, seperti itu. Baik, jadi inti dari poin materi pertama ini adalah yang pertama, harus benar-benar memahami isi teks tersebut dengan cara membaca teks tersebut dengan seksama atau teliti, sehingga kalian nantinya dapat memahami isi teks tersebut sehingga menemukan pokok informasinya. Seperti itu. Yang pertama, harus benar-benar memahami isi teks, ya, dengan cara membaca dengan seksama atau teliti sehingga kalian bisa menemukan atau memahami isi teks sehingga kalian bisa menentukan mana pokok informasinya. Yang kedua, jika kalian sudah memahami isi teksnya, berarti kalian dapat menentukan sendiri isi pokoknya berdasarkan gabungan dari beberapa kalimat dalam teks tersebut, tapi bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama seperti tadi. Karena pengembangannya berdasarkan deskriptif dan naratif, sehingga gagasan pokoknya bisa saja gabungan dari beberapa kalimat seperti itu. Nah, itulah tadi poin pertama dari materi kita dari teks biografi. Paham sampai sini? Ibu harap ya. Baik, kita masuk poin kedua dari materi ini, yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, dari pola penyajian ini ada 2, ya, yaitu secara langsung dan secara deskriptif. Ya, ada lagi deskriptif. Secara langsung dan secara deskriptif. Apa sih itu secara langsung dan secara deskriptif? Perhatikan. Secara langsung itu artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Artinya penulis langsung menyajikan karakter tokoh, ya, tanpa perlu berpikir atau mencari tahu apa sih makna dari kalimat ini. Seperti itu maksudnya secara langsung. Lalu yang kedua, secara deskriptif. Karakter unggul tokoh ditulis secara deskriptif sehingga pembaca perlu menganalisis makna tersirat yang disampaikan penulis dalam teks biografi tersebut. Dengan kata lain, pembaca harus betul-betul memahami apa yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Berarti kita harus memahami kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut atau dalam teks tersebut, sehingga kita bisa nanti menemukan apa sih makna dari kalimat tersebut, seperti itu. Ya, oke, kita masuk contoh. Silahkan buka buku paketnya, yaitu halaman 231 sampai 232. Ya, oke, di situ ada contoh. Baik, kita masuk yang pertama. Contoh pola penyajian secara langsung, yaitu B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kalian bisa lihat ini, ya. Ini, ya. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ini adalah contoh dari penyajian secara langsung. Mengapa ini termasuk penyajian secara langsung? Oke, kita lihat. Dalam kutipan yang Ibu sampaikan tadi atau yang Ibu baca, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Dalam teks itu tidak ada yang tersirat, nampak jelas nampak jelas karakter tokoh yang disajikan oleh penulis, ya. Seperti B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan. Tokoh panutan tidak ada lagi yang secara tersirat atau perlu kita memikirkan apa sih artinya, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pola penyajian secara langsung. Paham? Ya, Ibu harap kalian paham, ya. Baik, contoh yang kedua
masih ada di halaman 231 ya. Di situ bunyi teksnya, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Itu bunyi teks. Nah, dari di sini kalau kita mau lihat karakternya secara tersirat ya. Secara tersirat yang mana artinya adalah di sini dalam kutipan ini penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Iya, benar. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Ya, di situ tadi nampak ya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Kalau bekerja berarti ini termasuk keuangan ya. Sehabis masa libur ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah jelas bahwa di sini secara tersirat ya karakter tokoh yang ditampilkan oleh penulis seperti itu. Jadi ibu ulangi, karakter tokoh yang disajikan dalam teks ini adalah mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya ya. Ibu harap dua contoh yang ibu paparkan sudah membuat kalian paham dengan poin materi kedua yang ibu sampaikan ya. Oke, kita lanjut di poin terakhir materi ini, yaitu poin ketiga, yaitu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Dalam teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan, ada 6 ya. Namun ke-6 ini tidak semuanya muncul ya. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau ya. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Misalnya kalian memiliki seorang teman memiliki ciri-ciri rambutnya gribo, sehingga kalian sering menyebutnya atau memanggilnya gribo. Gribo inilah sebutan atau panggilan tokoh ya. Oke, yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya belajar, membaca, berjalan, melempar. Belajar, membaca, berjalan, melempar ini ada tindakan di dalamnya, melakukan sesuatu, sehingga dia termasuk kata kerja tindakan atau perbuatan fisik ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh seperti jenius, rajin, ulet. Ini termasuk kata sifat, itulah yang disebut dengan adjektiva. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti diberi, ditugaskan, dipilih. Kenapa? Diberi, ditugaskan, dipilih termasuk kata kerja pasif karena seperti tadi disebutkan, yaitu peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan ya. Jadi diawali dengan kata di, intinya seperti itu ya. Terus yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Mental berarti psikis, jiwa, atau berpikir ya. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, seperti itu. 6. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina. Kata sambung sama dengan kata penghubung ya. Terus kata depan berarti seperti kata ke, di, dan dari. Jika berpisah dengan kata selanjutnya, itulah yang dimaksud dengan kata depan. Nomina itu kata benda. Contohnya pegawai bank itu sangat cantik. Pegawai bank itu adalah orang atau manusia ya. Manusia itu adalah benda-benda hidup, itulah nominanya ya. Oke, saya harap kalian paham sampai sini. Baik, kita masuk contoh. Silakan lihat halaman 234. Di situ saya ingin jadi ilmuwan dan seterusnya ya. Oke, dalam teks ini ya,
ada berapa kalimat? 1, 2, ada 3 kalimat. Oke, kita lihat apakah ada pronominanya sampai 6 kaidah di dalamnya. Kita lihat pronomina. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Ya, tutur George. Nah, dari kalimat ini tidak ada pronomina seperti ia, dia, beliau, atau sebutan nama atau panggilan tokoh, tidak ada. Jadi jika kalian mengerjakan tidak menemukan pronomina, kasih garis mendatar saja ya. Baik, yang kedua, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan kita lihat ada di kalimat kedua, yaitu membuat. Kenapa membuat? Karena di sini ada sebuah tindakan, melakukan sesuatu ya. Oke. Terus yang ketiga, kata kerja adjektif atau kata sifat terdapat pada kalimat 2 dan 3. Kalau kalimat 2 nyaman ya, nyaman. Kalau kalimat 3 lebih nyaman ya. Itu paham sampai sini? Lanjut, kata kerja pasif berarti yang diawali dengan di. Dari ibu yang sampai yang ibu bacakan tadi tidak ada ya, berarti kosong di situ, tidak ada. Kasih garis mendatar kalau tidak ada. Baik, yang berikutnya, kata kerja mental. Kita lihat kata kerja mental. Ya, ada. Yang kalimat pertama mempermudah ya, mempermudah. Nah, itu adalah kata kerja mental ya. Kenapa? Karena pada kata ini menggambarkan aktivitas mental peran tokoh. Jadi hampir sama saja ya dengan kata adjektiva ya, mempermudah. Jadi kata kerja mentalnya hampir sama dengan kata kerja adjektif atau kata sifat ya. Oke. Kita lihat kata sambung, kata depan atau nomina. Ada tidak kata sambungnya? Untuk ya. Terus ada di kalimat sorry. Untuk itu ada di kalimat 1 ya. Kemudian kalimat 3 ada kalau ya. Itu adalah kata sambung. Nah, terus kata depan tidak terdapat atau ada ya. Kita lihat kata depan tidak ada ya. Tidak menggunakan ya. Oke. Contoh kata depan itu misalnya ibu pergi ke pasar. Ke dengan pasar berpisah. Itulah kata depannya, yaitu ke ya, karena berpisah dengan kata selanjutnya ya. Terus kata nomina. Kata nomina. Ada manusia. Ya, manusia itu adalah kata benda ya. Sehingga itulah yang menjadi nominanya. Paham sampai sini? Ibu harap kalian paham ya. Baik. Jadi cukup sekian materi ini. Ibu harap jika ada yang tidak dipahami silahkan bertanya, jangan malu-malu, karena kalau kalian tidak memahami lalu malu bertanya, kalian tidak akan paham dan nilainya nanti juga akan merah ya. Baik, dari tugas ini ibu akan memberikan tugas ada 3 soal, namun tugas ini dikerjakan secara berkelompok, cukup 2 orang. Jadi cari teman kalian yang berdekatan rumah ya. Nah, kalau tidak ada ya bagaimana caranya sehingga kalian memiliki teman dalam satu kelompok, karena ini agak sulit ya. Tugas yang pertama itu soalnya datalah pokok-pokok informasi dalam teks biografi Terelie. Jadi ibu nanti akan memberikan teksnya ya. Datalah pokok-pokok informasi dalam teks biografi Terelie. Skornya 25. Yang kedua, temukanlah pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks Terelie. Skornya 5. Yang ketiga, identifikasilah kaidah bahasa pada setiap paragraf. Skor 70. Nah, misalnya nomor 1. Nomor 1 itu dari teks Terelie ada 5 paragraf. Jadi tiap paragraf cari pokok informasinya. Misalnya paragraf 1 apa pokok informasinya, paragraf 2 apa pokok informasinya, sampai paragraf 5. Itu nomor 1. Ingat skornya 25 ya. Nomor 2,
Nomor 2 itu temukanlah pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks terelie. Oke. Misalnya paragraf 1, 2, 3 sampai 5 biasanya kan dalam teks itu berbeda-beda, dalam paragraf itu berbeda-beda pola penyajiannya. Ya, jadi kalian harus per paragraf menganalisisnya atau mengidentifikasinya ya. Paragraf 1 apa pola penyajiannya, paragraf 2 apa, sampai paragraf 5. Dan skornya adalah 5. Sedikit sekali. Ya, karena ini sangat mudah, Ji. Oke. Nomor 3. Nomor 3, identifikasilah kaidah bahasa pada setiap paragraf. Di sini kan ada 6 kaidah kebahasaannya ya. Pronomina, kata kerja tindakan, adjektiva, kata kerja mental, kata kerja pasif, dan kata sambung depan atau nomina ya. Oke, misalnya yang pertama menggunakan pronomina. Jadi lihat di paragraf 1 ada ndak, paragraf 2 ada tidak, paragraf 3 ada 4 dan 5 ya, seperti itu. Tiap paragraf dicari pronominanya ya. Kalaupun paragraf 1 dengan 2 ada yang sama pronominanya, tulis saja ya. Paham? Baik, yang kedua, kata kerja tindakan dicari juga tiap paragraf nak ya. Kalaupun ada yang sama tetap menulis. Misalnya paragraf 1 dengan 2 ada sama jawabannya, tetap tulis ya. Sampai paragraf 5. Adjektiva begitu juga. Dicari tiap paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Terus yang keempat, kata kerja pasif dicari juga dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Kalau tidak ada, kasih garis mendatar saja. Yang kelima, kata kerja mental dicari dari paragraf 1 sampai paragraf 5 jika ada, jika tidak kasih garis mendatar ya. Terus kata kerja kata penghubung atau kata sambung, kata depan nomina. Nah, kalau ini kata penghubung dengan kata sambung secara keseluruhan atau secara umum saja ya. Gabung dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Kita lihat apa saja kata penghubung yang digunakan dalam teks tersebut. Begitu juga kata depan ya, secara umum saja ya. Artinya kita melihat dari paragraf 1 sampai paragraf 5 ya, karena kadang ada di paragraf 1 tidak ada di paragraf 2 seperti itu. Kata nomina begitu juga secara umum ya. Ingat, nomina itu adalah benda ya, kata benda. Jadi ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan benar karena ini tugas kelompok. Berarti disotornya cukup satu orang atau bisa juga 2 orang, dan jangan lupa tulis nama temannya ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Kalaupun ada kekurangan, ibu hanya manusia biasa. Kalaupun ada hal yang tidak dipahami, silahkan bertanya ya. Jadi kita sama-sama mengulas materi ini ya. Ibu ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.